hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya kagum terhadap semangat dengan semua sebagai pengurus IKVT alumni Fakultas Teologi di Jogja. Saya mengikuti berbagai macam lembaga pendidikan. Salah satu yang paling sulit digerakkan adalah ikatan alumni di mana-mana. Tetapi ini tidak ada yang menggerakkan, bergerak sendiri, lahir sendiri, mencari kegiatan-kegiatan dan segala macam sendiri dengan komitmen yang tinggi. Saya sungguh kagum dan sangat menghargai kehadiran IKVT di dalam sejarah Fakultas Teologi di Kendungan di Jogja itu. Tentu banyak pengorbanan yang telah diberikan, telah direlakan untuk merancang dan kemudian mencoba merawat dan mengembangkan IKVT ini. Termasuk keluarga pasti yang ikut berkorban, karena anggota pengurus IKVT meluangkan banyak waktu, pikiran, dan apapun yang dikorbankan untuk IKVT ini. Terima kasih untuk semuanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu harus apa. Yang kedua, provisial untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan setiap tanggal 11. Syukur bahwa yang mengikuti acara itu sejauh tadi diceritakan dan saya tangkap bertambah, dan bukan hanya pesertanya yang bertambah, tetapi perhatian mereka terhadap topik-topik yang ditawarkan itu pasti juga menandakan hidupnya iman di antara umat yang ingin terus berusaha mengembangkan kekayaan dan kekuatan iman mereka. Saya kira kalau ini sudah berjalan, dilanjutkan, dirawat, dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, tentu selalu yang tadi saya katakan sesuai dengan kemampuan dan keadaan IKVT ini. Terukur bisa dilaksanakan, kalaupun itu kecil, moga-moga dapat menjadi suara hati. Tidak harus besar-besaran menjadi suara hati-hati, kan terlalu kecil, tetapi suaranya jernih. Moga-moga terus begitu. Kerjasama dengan Fakultas Teologi yang sudah dirintis, tentu susulnya Romo Mulyanto bahwa pelantikan itu dilaksanakan pada pembukaan tahun kuliah tahun ini. Saya kira itu cara tawaran yang sungguh-sungguh sangat simpatik, tawaran yang sungguh-sungguh sangat bagus, supaya hubungan antara alumni dan yang sekarang sedang belajar di sana dan para dosen yang sedang bertugas di sana menjadi semakin terpadu. Bagi saya ini adalah pintu masuk untuk mengembangkan kerjasama yang semakin kreatif, bukan-bukan. Yang berikutnya dalam hal kerjasama dengan Fakultas Teologi, tadi disebut dua hal mengenai kepemimpinan. Yang pertama, saya kira semua tahu bahwa para pastor itu berbeda dengan para pendeta. Kalau para pendeta itu lulus, dicoba dulu tugas 6 bulan di jemaat-jemaat. Kalau ternyata dia tidak bisa memimpin, dia tidak akan dilantik menjadi ketua jemaat pendeta di sini. Bila pastor itu bisa memimpin apa tidak, kalau sudah ditahbiskan ya jadi pemimpin, sehingga bekalnya kurang. Dan yang saya amati, moga-moga saya salah,
ketika seorang imam itu kelulusannya itu mepet, nanti kalau dia menjadi pemimpin bisa dua kemungkinannya. Dia sadar akan keterbatasan kemampuannya sehingga terbuka terhadap saran-saran, kerjasama dan sebagainya. Tetapi kalau watak seperti itu tidak terbentuk, semakin terbatas kemampuannya, semakin otoriter. Dan otoriter dalam arti yang tidak bagus. Keputusan salah, tidak mempelajari pedoman-pedoman, mengambil keputusan begitu saja. Satu juga yang menarik, Keuskupan Jakarta kan sedang membuat semacam survei pelayanan para imam. Sedang dikerjakan sudah dikerjakan sampel, contoh, sekarang sudah dikerjakan untuk semua. Yang ditanya macam-macam dengan ilmu yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena yang merancang itu Romo Ulun yang baru saja pulang dari Australia mempelajari masalah-masalah seperti ini, dan yang membantu adalah dosen-dosen dari Ahmad Jaya. Mungkin karena keengganan dari umat yang dimintai nilai atau teman-teman yang diminta untuk menilai temannya, saya juga heran, semuanya bagus. Nilainya itu 9, 8, tidak ada yang 7, tidak ada, semua di atas itu. Tetapi ketika diamati, kalaupun nilainya itu tinggi, nilai yang paling rendah itu dalam hal kepemimpinan. Jadi kalau pelayanan umat tinggi 90 sekian, tapi soal kepemimpinan itu rendah. Di antara yang tinggi-tinggi itu paling rendah kepemimpinan. Sehingga sekarang sedang dirancang juga di Keuskupan Agung Jakarta modul-modul untuk pelatihan kepemimpinan bagi para imam. Harapannya nanti kalau ini berjalan beberapa waktu bisa dibuat suatu buku pedoman kepemimpinan untuk para tugas pastoral, khususnya imam. Proses yang masih agak jauh. Kalau IKVT mau menawarkan gagasan seminar pendampingan atau apa mengenai kepemimpinan, saya kira itu sesuatu yang sungguh sangat penting. Sekurangnya kepemimpinan dasar, bukan hanya spiritualitas kepemimpinan, diberi rekoreksi terus mengenai spiritualitas kepemimpinan. Kalau tidak dilatih ya jadinya tidak pemimpin. Oleh karena itu silahkan, saya sangat setuju dengan. Yang kedua yang saya dengar menarik adalah latihan membuat menjadi dirigen. Itu bagus, tapi lebih-lebih saya pikir rombongan calon-calon itu tidak dilatih pertama-tama sebagai dirigen, tetapi sebagai seorang yang bisa menyanyi. Coba dengan perhatikan, itu kan romo-romo itu kebanyakan kalau menyanyi kan bukan menyanyi tetapi berbunyi. Iramanya tidak ada, tekanannya. Menurut saya itu sesuatu yang sangat merugikan keindahan itu. Dulu waktu saya sekolah di Fakultas Teologi, diajari menyanyi, tapi saya tetap tidak bisa saja. Tapi saya tahu teorinya menyanyi. Menyanyi tidak asal berat membunyikan nada, tetapi ada seninya supaya bisa menjadi nyanyian, bukan sekedar bengok bersuara. Kalau mungkin baik dibanding seperti itu, saya kira bisa melihat ya pastor-pastor seperti kalau menyanyi itu kan asal seru cepat gitu ya. Tapi irama menyanyi bagi saya pribadi loh ya. Kan saya karena saya tidak bisa menyanyi, tidak pernah menyanyi di dalam perayaan ini supaya cepat juga kita bisa. Tapi kalau yang bisa mempunyai suara bagus,
Kalau dilatih caranya menyanyikan perpasi misalnya, kan ada seninya. Diberi contoh bagaimana dulu lagu-lagu Gregorian itu dinyanyikan, seni menyanyi yang sangat bagus. Dan lain-lain, silakan. Kalau mau menawarkan kerjasama pasti banyak, nanti kalau diskusi dengan mereka pasti ada jalan untuk menemukan berbagai macam kemungkinan di dalam pembinaan calon-calon. Yang ketiga yang disebut secara konkret tadi soal pendanaan. Terus terang saya itu tidak tahu mengenai itu, tidak tahu. Kalau ada malam dana saya tidak hadir kalau bisa. Kalau sangat terpaksa saya hadir, tetapi biasanya tidak. Yang tahu banyak mengenai mencari dana itu adalah teman-teman yang di paroki. Kalau sudah mempunyai jalan di Koperasa Mati, cobalah Romo Gius kan juga alumni sana. Cobalah minta kesempatan kepada Romo Gius untuk memperkenalkan ikan ini kalau belum program-programnya dan kemudian kerjasamanya dengan para calon pastor itu, saya yakin akan ada kesempatan untuk mencari dana sekurang-kurangnya yang saya tahu itu. Karena sekarang dari mana-mana kalau mencari dana di Keuskupan Jakarta ya lewat sama di itu. Jauh lebih banyak hasilnya daripada lewat paroki. Apalagi paroki sekarang belum pulih. Masih banyak paroki-paroki di Keuskupan Jakarta yang masih belum mampu membiayai dirinya sendiri sekarang karena pandemi. Itu mengenai hal-hal yang konkret. Kalau bisa mencari kontak dengan teman-teman yang biasa mencari dana, saya sungguh tidak tahu kalau mungkin juga bisa kerjasama dengan kalau menawarkan program untuk pendidikan calon imam di Bendungan atau di mana, mungkin juga kalau program itu ditawarkan ke Keuskupan Agung Jakarta akan ada sumbangan barang sedikit mengenai itu, karena di sini juga ada program-program seperti itu. Yang lain-lain, yang terakhir, nanti kalau mau diskusi silakan. Saya tetap menganjurkan untuk melanjutkan kalau ada atau acara-acara refleksi berdasarkan dokumen-dokumen dari Konsili Vatikan. Dan kalau nanti penutupan tahun peringatan Konsili Vatikan kedua mau dilaksanakan, saya kira bagus. Yang bagi saya paling penting adalah dokumen gereja di dalam dunia. Itulah arah dari gereja Katolik di Indonesia, semakin menunjukkan diri sebagai gereja Gaudium et Spes. Kalau ajaran-ajaran, saya kira nanti umat yang tidak belajar teologi pusing kalau belajar mengenai seperti ini. Iya, tetapi kalau Gaudium et Spes kan jelas tema-temanya itu jelas tema-tema. Dan yang paling baru dari Paus Fransiskus, Gaudium et Spes dipadukan dengan Evangelii Gaudium. Tema-temanya juga sangat bagus, gereja yang rumusan-rumusan baru dari eklesiologi. Dulu kita diajar di sekolah, gereja itu persekutuan, gereja itu umat Allah, itu semua ditanyakan di dalam ujian ya, itu pertanyaannya, itu yang diajarkan. Tapi dalam Evangelii Gaudium kan Paus melangkah sangat jauh. Misalnya
Saya membayangkan gereja itu seperti rumah sakit dan perang itu tidak pernah diajarkan di dalam dokumen-dokumen resmi gereja sampai saat ini. Untuk membongkar gagasan-gagasan yang sangat tradisionalistis, tetapi membuka wawasan baru untuk gereja di dalam dunia. Jadi kalau saya boleh mengusulkan, ya coba dilanjutkan. Yang kedua, saya sendiri ini soal penjualan ide, ya. Penjualan ide. Kita itu kan di mana-mana umat Katolik dari Medan sampai Merauke sana, kalau ditanya umat Katolik itu 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu semua setuju. Tapi kemudian kalau ditanya maksudnya apa itu? Artinya 100% Katolik. Apa maksudnya kalau kita omong tentang 100% Indonesia? Jawabannya jarang sekali yang bisa memberikan jawaban yang memadai. Kalau misalnya ini pasti sumbangan untuk umat Katolik, Gereja Katolik Indonesia. Kalau kita bisa merumuskan artinya 100% Katolik. Satu rumusan pasti tidak cukup. Apa artinya 100% Indonesia? Saya kira itu menjadi sumbangan yang sangat besar untuk gereja Indonesia. Saya sendiri sudah sering mendengar saya ngomong tentang hal itu. Sudah sejak beberapa tahun yang lalu saya menjual ide itu. Apa artinya 100% Katolik? Saya jawab tidak bisa. 100% Katolik itu hanya untuk orang kudus. Jadi satu dan sana itu 100% Katolik. Kalau kita ini ya 30%, 40% sudah bagus. Untuk memancing reaksi ini ya, seringkali terkejut kalau orang mendengar saya ngomong 30%. Lalu saya mencoba menjelaskan apa maksudnya itu. Saya selalu mengutip ajaran resmi gereja. Dalam dokumen Jejun pasti artikel 40 dan artikel 11 yang isinya sama. Semua orang beriman dalam status dan kedudukan apapun, dalam fungsi apapun, mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju 100%, menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian, dan kesempurnaan hidup Kristus. Itu kunci. Maka 100% Katolik yang tidak bisa, karena kalau menuju 100% kesempurnaan kasih kan artinya kita belum sempurna. Dan itu bisa dijelaskan dengan kitab suci. Kasih yang dianugerahkan kepada manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan kita menuju kasih yang sempurna, kasih itu dengan segala macam cara, lalu didukung oleh dokumen dari Paus Fransiskus yang judulnya Bersukacita dan Bergembiralah, panggilan menuju kesucian di dalam dunia modern. Itu dari tahun 2018. Kalau dokumen itu diulas untuk memberikan penjelasan tentang 100% Katolik, rasanya cukup untuk menjawab apa artinya 100% Katolik. Ada jawabannya di situ. Tidak usah yang sulit-sulit. Kalau di situ ada contoh-contoh yang sangat konkret, misalnya pada ayat nomor 14. Apakah Anda seorang religius? Jadilah suci dengan menghayati panggilan Anda dalam sukacita. Enggak, kalau religius wajahnya muram itu tidak berjalan menuju kesucian. Religius marah-marah itu tidak berjalan menuju kesucian. Namun sekali dijelaskan, contohnya seperti itu. Seorang ibu pergi berbelanja di tempat belanja, ketemu dengan teman,
yang mulailah mereka deposit. Tetapi itu mengatakan tidak, saya tidak mau omong jelek tentang orang lain. Satu langkah menuju kesucian. Contoh-contoh seperti itu. Dan yang penting, apakah Anda seorang pejabat? Jadilah suci dengan menjalankan tanggung jawab Anda untuk kebaikan bersama. Bisa bergelar dengan berbagai macam variasi. Yang kedua, menjadi Indonesia. Indonesia seperti apa? Susah juga dibayangkan. Kalau pernah ingat pidatonya Mukhtar Lubis tahun 1977 di pusat gedung kesenian, itu Mukhtar Lubis keras bukan main terhadap watak bangsa Indonesia. Nomor 1 munafik, nomor 2 feodal, nomor 3 tahyul, dan juga ada 7 watak orang Indonesia semuanya jelek kecuali 1, seniman. Semuanya jelek. Dan kalau kita perhatikan beberapa suku-suku sebetulnya ada itu tahyul. Kalau mau jadi anggota DPR cari wangsit, munafik dan sebagainya. Feodal itu sangat jelas. Saya ingat salah satu contoh di Parlemen Eropa waktu itu tahun berapa saya lupa. Keputusan dari KBI menghadap datang ke Parlemen Eropa